Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mitra muslim. Alhamdulillah saya Siti Aisyah bersyukur bisa menjumpai Anda di sore hari ini dalam program Tabloid Udara Mitra Muslim. Edisi hari Kamis ya mitra muslim, dan kita sudah berada di 15 April atau 3 Ramadan 1442 Hijriah. Alhamdulillah mitra muslim, di sore hari ini selain Anda bisa dengarkan kami di 93,8 FM Suara Muslim Surabaya, kemudian 89,9 FM Suara Muslim Lumajang, Anda juga bisa dengarkan kami di 88,7 Kaliga FM Suara Muslim Tuban, juga di 88,1 Angkasa 7 FM Temanggung, Jawa Tengah. Terima kasih mitra muslim untuk Anda yang senantiasa setia bersama Suara Muslim Radio Network. Ya, untuk Anda yang mendengarkan mitra muslim, saya juga rekomendasikan Anda untuk melihat visual dari tablet udara edisi sore ini di Suara Muslim TV, karena kita live YouTube mitra muslim. Kenapa ya kalau live YouTube? Karena ada yang spesial, informasi dan ilmu yang insya Allah ini baru untuk sebagian dari kita, dan mungkin ada sebagian dari Anda yang sudah mengenal konsep yang akan kita bicarakan di tablet udara edisi hari ini. Ya, mitra muslim, di sore hari ini kita akan bicara tentang pentingnya menjaga kesehatan lambung dengan konsep Karnus. Nah, apa itu konsep Karnus begitu ya mitra muslim? Menjaga kesehatan menjadi hal yang sangat penting karena kesehatan tubuh adalah hal yang tidak bisa kita sepelekan. Ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan mitra muslim dalam menjaga kesehatan tubuh. Di antaranya menjaga pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat, serta rutin dalam berolahraga, juga menjaga nutrisi tubuh kita mitra muslim. Nah, untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan ini juga sangat penting sekali dilakukan, karena pencernaan yang sehat dapat membuat kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, mitra muslim, untuk Anda yang sering mengeluhkan masalah lambung, apalagi di bulan suci Ramadan seperti ini, saya sangat rekomendasikan Anda untuk mendengarkan talkshow kita Tabloid Udara hingga akhir nanti ya mitra muslim. Insya Allah jam 4 kurang 5 menit kita nanti akan membersamai Anda. Pentingnya menjaga kesehatan lambung dengan konsep Karnus. Kita sudah kehadiran tamu yang sangat spesial di sore hari ini, hadir di studio insya Allah dengan protokol kesehatan juga mitra muslim di tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi Masya Allah ya, kita bersyukur akan mendapatkan ilmu langsung dari yang pertama narasumber kita, Bapak Iwan Beni Purwowidodo. Beliau merupakan founder dari konsep Karnus mitra muslim. Juga untuk yang kedua, kita akan bersama dengan Dr. Muhammad Wahid, owner dari klinik MGA Marasake Jombang. Anda pasti sudah familiar ya, apalagi warga Jombang dan sekitarnya, bahkan mungkin warga Surabaya sudah sangat familiar dengan beliau berdua ini. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan dan Dr. Wahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari tapi semangat kita nggak boleh sore ya dokter ya. Ya. Dan juga Pak Iwan, semangatnya harus senantiasa salam sehat, semangat sehat, dan juga semangat pagi nih. Ya, Sehat kabarnya Pak Iwan dan Dr. Wahid? sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di studio Suara Muslim dan siap berbagi ilmu. Mungkin sebagian dari mitra muslim bertanya-tanya, konsep Karnus itu seperti apa sih? Bisa dijelaskan ke Pak Iwan terlebih dahulu mungkin. Ya, jadi konsep Karnus itu adalah suatu konsep yang mempelajari suatu metodologi dasar untuk mempelajari dan mengembalikan cara kerja tubuh manusia. Boleh lebih mendekat dengan Oh, ya. mic mungkin ya Pak Iwan? Ya, jadi suatu metodologi dasar yang mempelajari dan mengembalikan cara kerja tubuh manusia sebagaimana yang dimau Sang Pencipta. Jadi dalam bahasa kami itu sesuai algoritma Sang Pencipta, dari mulai aktivitas tingkat sel sampai aktivitas kita sehari-hari dan hubungannya kita dengan alam semesta. Jadi intinya begini, seperti kita kalau beli mobil baru, ya, kita akan merawatnya dengan cara apa? Dengan cara membaca buku panduan. Iya. Nah, barang siapa yang merawat mobil tadi dengan tidak sesuai dengan aturan dari sang pembuat mobil, saya pastikan mobil itu akan rusak. Demikian juga pada manusia, kalau kita ini hidup, diberikan kehidupan oleh Sang Pencipta, diminta untuk merawatnya, maka kita harus tahu cara kerja tubuh kita ini sebagaimana yang dimau Sang Pencipta.
Nah itu kita tulis, kita pelajari, dan kita tulis runtut insya Allah dan mudah dipahami oleh banyak orang, dan bahkan ada kuliahnya yang kita sebut dengan konsep Karnus. Konsep Karnus. Nah, kalau Karnusnya ada anunya, merupakan suatu singkatan. Oh, ada kepanjangannya ya, Pak Iwan. ada kepanjangannya. Jadi, apa itu? Karnus, Pendekar Nusantara. Pendekar Nusantara. Masya Allah, di luar ekspektasi saya nih. Jadi, saya konsep pikir apa Karnus, gitu. Jadi Karnus itu pendekar dan Nusantara. Apa pendekar? Pendekar bukan cuma silat ya, tapi kita harus berkata jujur, berani, tapi berdasarkan atas ilmu pengetahuan. Karena kan kita diminta untuk membaca Iqra, everyday Iqra ya. Kita membaca bagaimana sih alam semesta ini berlaku undang-undangnya, bagaimana dibuat sama pencipta, sehingga kita tahu aturannya di sini itu sampai masih hidup. Nah itu anunya, apa namanya? Singkat tentang konsep Karnus. Oke. Dan Pak Iwan ini merupakan foundernya Mitra Muslim. Kalau saya baca dari websitenya, Anda sebenarnya bisa langsung juga kunjungi websitenya ya, Pak Iwan, Ya. dari konsepkarnus.com. Di sini sambil mungkin ada beberapa hal yang ingin Anda tanyakan berkaitan dengan konsep Karnus ini. Kok baca-baca terus kemudian sangat penasaran sekali, atau juga Anda mungkin tahu Mitra Muslim, wah ini saya sudah lama tahu sebenarnya konsepnya, tapi ada beberapa bagian yang mungkin belum jelas. Silakan Anda bisa konsultasikan di sore hari ini di program Tablet Udara. Dan kalau bicara tentang konsep Karnus yang disampaikan oleh Pak Iwan ini, memang lahir dari pemikiran panjang berkaitan dengan kesehatan begitu ya? Atau memang konsep Karnus ini bisa diterapkan untuk beberapa hal? Ya, jadi sebenarnya semua alam semesta ini kalau kita pelajari lebih dalam, itu adalah suatu runtutan yang sangat sempurna, dan di situ ada undang-undangnya di situ. Ada undang-undangnya. Ya, ada undang-undangnya. Jadi kalau kita belajar tentang fisika misalkan ya, fisika, kimia, biologi, itu ilmu-ilmu dasar, ilmu sains, ilmu pengetahuan, dan itu tidak bisa lagi kita tipu di situ. Jadi makanya kalau kita balik ke agama kita, ayat pertama yang turun adalah Iqra. Seperti yang dilakukan oleh Newton, dia melihat apel turun dari atas ke bawah, dihitung seperti itu. Nah, otomatis kalau kita bicara tentang manusia, maka kita harus paham betul tentang bagian terkecil dari alam semesta ini. Nah, contohnya kalau semesta adalah atom dan elektron, maka kita paham tentang itu. Karena manusia adalah organisasi sekian triliun sel, dan sel itu terdiri dari atom, dan sel berkomunikasi dengan pimpinan elektron. Makanya kalau kita bicara manusia, maka kita harus paham tentang ilmu-ilmu itu, fisika dasar, kimia dasar, biologi dasar, harus paham di situ. Dan manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Sehingga kita setelah kita baca manusia, maka kita akan bisa memahami semua ilmu yang ada di dunia ini. Kita bicara tentang mobil, bisa bicara tentang listrik dan lain-lain, karena puncaknya di manusia itu. Jadi tidak bisa dipisahkan antara fisika ini orang fisika, di manusia nggak bisa begitu. Karena manusia adalah puncak dari semua ilmu tadi. Aplikatifnya di situ. Nah, di konsep Karnus kita mulai mempelajari apa sih manusia itu, bagaimana undang-undangnya, apa sih yang dimaksud sama cipta itu. Soalnya ada hadis tentang segala semua penyakit sudah Allah turunkan obatnya. Nah itu buat saya menggelitik. Kalau saya tanya diabetes nggak ada obatnya, malahan ada info keturunan katanya begitu di masyarakat, kanker apalagi dan sebagainya. Loh, di mana janji Allah itu? Makanya disinilah kami runut tentang manusia ilmu ini di konsep Karnus ini, sehingga bisa menjawab ternyata ada obatnya. Masya Allah. Dan alhamdulillah kami selain ada teoritik, ada ilmuannya, juga ada prakteknya. Dan makanya untuk mempelajari konsep Karnus memang dibutuhkan konsentrasi yang lebih dan keniatan, karena ini kita belajar tentang alam semesta. Alumni konsep Karnus akan paham tentang videografi, akan paham tentang mobil, akan paham tentang begitu, karena manusia adalah puncak dari semua ilmu yang ada di dunia ini. Dan itu nggak bisa dipungkiri lagi. Siapa yang melanggar sunatullah yang pada manusia, maka lihatlah kehancuran pada manusia itu. Nah, kita akan bedah di sana. Oke.
Baik, Masya Allah, luar biasa dari konsep Karnus ini begitu Mitra Muslim. Dan namanya itu loh, sangat membanggakan bagi warga negara Indonesia, Pendekar Nusantara, yang disingkat dengan Karnus. Karena memang ini foundernya, ya ini Pak Iwan, beliau anak negeri begitu ya, yang menemukan banyak hal ternyata Mitra Muslim yang selama ini mungkin kita taunya terpisah-pisah, ternyata saling terhubung begitu tadi ya. Betul. Untuk konsepnya. Semua Baik. itu terhubung. Terhubung. Dan kita bicara tentang lambung untuk di sore hari ini spesialnya. Karena ini kok ya pas gitu loh. Ramadan yang paling urgent memang kita bicarakan adalah masalah lambung. Dan kita tahu di konsep agama kita, lambung ini sangat penting sekali begitu ya. Saya mungkin ke Dokter Wahid untuk bisa menjelaskan lebih lanjut kenapa sih kita harus menjaga kesehatan lambung kita. Dan dihubungkan dengan konsep Karnus yang sudah tadi dijelaskan oleh Pak Iwan. Silakan. Iya. Baik ya. Jadi sesungguhnya manusia itu terdiri atas triliunan sel ya, Mbak Ais. Ya. Nah, semua sel itu hanya bisa hidup beraktivitas apabila dia ada nutrisi yang diperlukan itu terpenuhi. Jadi kalau dia makan. Nah, makanan sel itu tidak sama dengan makanan yang kita makan. Yang kita makan itu kan ada sate, gulai, sop, nasi dan sebagainya, buah-buahan dan seterusnya itu. Nah, sel-sel itu tidak kenal itu bentuk-bentuk seperti itu. Yang dia kenali adalah karbohidrat, lemak, protein, gitu ya. Dan itu harus dalam bentuk yang minim, ya, minimal ya, yang paling kecil. Kalau protein dalam bentuk asam amino, kalau karbohidrat dalam bentuk glukosa, kalau lemak dalam bentuk asam lemak dan gliserol. Nah, yang lain-lain misalnya vitamin, mineral dan air itu bisa langsung dia pakai ya. Tapi kan ketersediaan barang-barang itu mineral itu kan ada besi. Yang ada di depan kita itu besi yang tidak bisa dimakan oleh sel, harus dalam bentuk mineral dipecah. Nah, siapa yang menjadikannya bahan-bahan yang menarik di depan mata, enak di lidah, kemudian menjadi menjadi bahan-bahan yang kecil-kecil yang kita sebutkan tadi, yang menjadikannya adalah lambung. Lambung. Jadi, lambung. Jadi di lambung itu ada peristiwa-peristiwa yang sangat bermakna untuk semua sel. Dan dari saluran pencernaan makanan itu kalau kita mengikuti sebuah ungkapan aslukulata in albarta gitu. Semua sumber dari penyakit itu adalah buruknya pencernaan makanan. Maka kalau kita bicara tentang pencernaan makanan, fokus perhatian kita ada di lambung. Kenapa? Lambung itu pendek ya, sebenarnya antara 25 sampai 40 cm. Sedangkan yang lain usus halus, usus besar. Tetapi lamanya durasi dari pekerjaan dikelolanya makanan itu yang paling lama di lambung. Jadi panjangnya cuma 40 cm, tapi waktu yang diperlukan itu separuh dari 8 jam, jadi 4 jam. Jadi makanan kita itu mulai masuk mulut sampai kemudian diserap utuh itu butuh waktu 8 jam. Nah, pekerjaan itu makanan akan lama berada di lambung selama 4 jam. Nah, berarti ada sesuatu yang harus kita perhatikan, kita fokuskan di situ. Apa yang terjadi di lambung? Di lambung itu ternyata gitu ya, makanan kita itu dipecah oleh lambung menggunakan asam lambung. Jadi kalau di dalam lambung itu ada sel-sel namanya chief cell. Chief cell itu memproduksi enzim pencerna protein yang belum aktif, namanya pepsinogen. Nah, kemudian ada sel parietal yang menghasilkan asam lambung. Asam lambung itu HCl ya, asam atau hidroklorid. Itu yang akan mengaktifkan pepsinogen tadi menjadi pepsin yang akan siap
mencerna protein. Akan tetapi gitu ya, ternyata asam lambung itu bukan hanya sekedar mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin yang mencernakan protein menjadi asam amino yang akan siap dicerna, akan dimakan oleh sel. Tetapi ternyata asam lambung ini juga bekerja sebagai pepsin itu, artinya bekerja sebagai enzim. Dia memecah protein yang ada, hancurkan, dia pisah-pisah antara protein dengan yang lain, misalnya dengan lemaknya. Protein yang ada yang besar itu dipecah-pecah menjadi kecil-kecil, bahkan sebagian juga menjadi asam amino. Gitu ya. Demikian juga peran dari asam lambung itu juga memecah dari karbohidrat yang besar itu, yang polisakarida menjadi monosakarida. Dari nasi itu menjadi glukosa. Nah, dari situ kita akan memahami betapa besar fungsi dari asam lambung, pekerjaan-pekerjaan di lambung itu. Nah, kalau kita memahami ini, maka kita tahu persis ya, ketersediaan makanan sel itu sangat bergantung kepada pertama kerja dari lambung itu, yang kedua ketersediaan bahan baku. Jadi makanan yang kita makan itu cukup bervariasi, nutrisinya bergizi, kemudian gizinya itu bisa diolah menjadi sesuatu yang bisa dimakan oleh sel. Nah, ini yang dikatakan Pak Iwan tadi sebagai template atau algoritma gitu ya, atau cetak biru gitu ya, bahwa kalau kepengen terpenuhinya semua sel di dalam tubuh kita itu, ya lambungnya jangan diganggu. Lambungnya mesti sehat. Lambungnya mesti sehat, mesti prima. Gitu. Soalnya selnya nggak bisa makan tadi Mitra Muslim, langsung makan sate ya nggak bisa. Itu kita butuh peran lambung sekali untuk jadi nutrisinya gitu ya. Baik, nanti ada sesi berikutnya kita akan lebih bahas lagi Mitra Muslim tentang konsep Karnus ini, juga pentingnya menjaga kesehatan lambung. Sebenarnya sudah banyak yang menyapa loh ini, Pak Iwan dan juga Dr. Wahid. Sudah banyak yang bergabung melalui YouTube kami, Suara Muslim TV. Terima kasih Mitra Muslim. Saya sapa beberapa di antara Anda yang bergabung dan menuliskan di live chat. Pak Darlen, terima kasih. Alhamdulillah ikut menyimak katanya. Kemudian juga Bunda Afia, terima kasih. Juga ada Bu Ambar dan selalu menyimak jadi pendengar setia katanya. Senang ya. Alhamdulillah sore ini kita bicara tentang konsep Karnus yang mungkin baru bagi sebagian dari kita Mitra Muslim. Kemudian juga ada Pak Heri, terima kasih. Mbak Rahma, kemudian juga ada siapa ini? Pak Nas, Pak Eko Yuni. Bagaimana kabarnya Pak Iwan katanya? Alhamdulillah sehat Pak Iwan. Berkah sore ini. Kemudian karena berbagi ilmu ya. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Mas'ad. Assalamualaikum Pak Iwan dan juga Dr. Wahid. Mau tanya tentang asam lambung, apakah bisa menjadi GERD atau bagaimana nanti ke depannya gitu ya, kalau asam lambung yang berlebih begitu. Sebenarnya kalau asam lambungnya kan tadi berfungsi sangat penting begitu kan ya, Dr. Wahid tadi jelaskan. Nah kemudian yang bermasalah itu ketika bagaimana, nanti ya ditunggu penjelasannya. Terima kasih semuanya. Ada juga Pak Imam Fanani, terima kasih sudah bergabung. Nanti kita akan lanjutkan tablet udara di sesi berikutnya. Saya ingatkan Anda bisa telepon loh Mitra Muslim melalui 031 5624 555, untuk WA-nya 0855 3009 38. Anda masih bersama Tabloid Udara. Tabloid Udara. Suara Muslim Radio Network. Sudah siap menyambut bulan mulia? Bersiaplah, kita sambut Ramadan 1442 Hijriah. Lawang Agung Pusat Kurma Hadir kembali untuk Anda, menyediakan kurma bestseller dan terlengkap untuk Anda, serta menyediakan herbal, madu, frozen food khas Arab, dan perlengkapan ibadah Anda. Dapatkan penawaran spesial dan diskon menarik dengan belanja di outlet Lawang Agung atau belanja di rumah saja melalui customer service outlet terdekat dan pusatkurma.com. Dapatkan informasi kontak customer service kami di website lawangagung.com. Ayo berbagi kurma dan penuhi nutrisi keluarga saat Ramadan di kondisi pandemi.
Ayo belanja di Lawang Agung terdekat. Lawang Agung 1, Jalan Nyamplungan 75. Lawang Agung 2, Jalan Gayung Sari Barat 1045 Surabaya. Lawang Agung 3, Jalan Soekarno-Hatta 45 Malang. Dan Lawang Agung 4, Jalan Majapahit 11 Sidoarjo. Untuk menciptakan kondisi yang aman dan nyaman bagi seluruh pasien, keluarga pasien, dan juga tenaga kesehatan yang ada di Rumah Sakit Al-Irsyad menerapkan standar protokol pencegahan penularan COVID-19. Jadi, jangan takut ke rumah sakit. Kami akan selalu memberikan pelayanan maksimal demi keamanan dan kenyamanan Anda. Jangan lupa memakai masker, jaga jarak, datang ke rumah sakit mendekati waktu konsultasi, dan cuci tangan menggunakan sabun di air mengalir atau hand sanitizer berbahan alkohol selama minimal 20 detik. Pesan ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya. Dapatkan tarif khusus bagi kamar rawat inap eksekutif hanya di Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya, Jalan Kiai Haji Mas Mansur, 210 sampai 214 Surabaya. Telepon 031 9909 1700 atau 031 9909 1800. Umi, ke Sidoarjo yuk. Mendung, Non. Sebentar lagi sepertinya mau hujan. Sebentar aja, Mi. Insya Allah nggak kehujanan. Lagi perlu gamis nih. Alhamdulillah, di Sidoarjo sekarang ada Madinah Store. Di Instagramnya, koleksinya aku banget. Ada gamis, tunik, koleksi himarnya juga banyak. Jadi gampang cari padu padannya. Sepatu juga ada. Pokoknya lengkap deh. Produknya branded, tapi harganya terjangkau. Wah, kalau begitu Umi juga mau cari busana yang bisa kepelan sama Abi. Yuk, buruan Non, kita ke Madinah Store. Madinah Store, memahami kebutuhan busana muslim untuk keluarga. Hadir di pusat kota Sidoarjo. Jangan lewatkan produk-produk sale menjelang lebaran ini. Kunjungi Madinah Store dan rasakan pengalaman berbelanja yang lain dari biasanya. Jalan Tengku Umar nomor 8 Kafling 1 Magersari Sidoarjo. Telepon 0856 4898 9998. Madinah Store, solusi kebutuhan busana muslim untuk keluarga. 93,8 Suara Muslim Surabaya. Mitra Muslim kuliah di Turki menjadi idaman semua calon mahasiswa dari berbagai dunia. Negara lintas benua, salah satu destinasi calon mahasiswa seluruh dunia untuk menuntut ilmu. Pemerintah Turki Mitra Muslim menargetkan jumlah mahasiswa internasional terus bertambah dan menjadi tuan rumah bagi 250.000 mahasiswa internasional yang ingin kuliah di Turki pada 2023 mendatang. Apakah Anda salah satu yang ingin kuliah di Turki? Bergabunglah bersama Biru Marmara Edukasi yang mendedikasikan diri, membuka peluang dan mengirimkan para pelajar Indonesia untuk dapat kuliah di Turki, baik tingkat sarjana, master maupun doktoral. Mari Mitra Muslim mengenal lebih jauh Biru Marmara Edukasi dan mendapat informasinya lebih lengkap dalam talkshow tamu kita. Temanya Menggapai Impian Pendidikan di Negeri Peradaban Dua Benua. Jumat 16 April besok, mulai dari jam 7 sampai 8 pagi hanya di Suara Muslim Radio Network. Tabloid Udara. Tabloid Udara. Sore ini Mitra Muslim, Tabloid Udara spesial mengajak Anda untuk bicara tentang pentingnya menjaga kesehatan lambung bersama konsep Karnus Mitra Muslim. Nah, konsep Karnus ini merupakan konsep yang ditemukan oleh narasumber kita, Bapak Iwan Beni Purwowidodo, dan juga di studio Mitra Muslim selain Pak Iwan hadir juga Dr. Muhammad Wahid, owner klinik MGA Marasake Jombang. Dan silakan Mitra Muslim, Anda bisa konsultasi langsung tentang konsep Karnus ini untuk Anda yang sudah mau tanya-tanya lebih lengkap atau
bisa lebih eksklusif lagi ngobrolnya, silakan Anda bisa konsultasi konsep Karnus dengan menghubungi 0857 0707 1894. Sekali lagi 0857 0707 1894 atau langsung menemui Health Advisor Konsep Karnus di kantor pusat Komplek Gading Fajar 1, Blok A1, nomor 21 Buduran Sidoarjo. Informasi lebih lanjut Mitra Muslim sebenarnya juga bisa Anda akses dengan mudah di www.konsepkarnus.com. Sangat menarik apa yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi tentang konsep Karnus ini Mitra Muslim. Dan juga tadi Dr. Wahid sudah jelaskan pentingnya lambung untuk kita. Oleh sebab itu banyak yang tanya. Bahkan ada pecinta kopi yang muncul. Karena kopi ini katanya berkaitan erat dengan yang dalam tanda kutip agak ditakuti untuk penderita penyakit lambung begitu. Nah kemudian tapi sebelum untuk pertanyaan yang dari Mitra Muslim yang menanyakan tentang kopi ini, ada Pak Mas A tadi yang menanyakan, sebenarnya asam lambung ini apakah bisa menjadi GERD atau bagaimana sih dokter yang kemudian bisa mengakibatkan penyakit begitu? Silakan. Mau Pak Iwan dulu atau Dokter Wahid dulu? Pak Iwan dulu ya mungkin. Jadi gini, kita perlu bikin satu pemahaman yang lengkap dulu. Jadi lambung usia itu bagaimana sih, gitu kan? Jadi lambung usia itu adalah lambung yang dia bisa bekerja. Terus bekerja lambung itu apa? Ya lambung kerjanya adalah mendigest, yaitu memecah makanan yang kita makan menjadi makanan sel, gitu ya. Nah, yang memecah makanan itu adalah asam lambung pertama kali. Jadi kita harus buat satu pemikiran sama bahwa lambung bekerja itu jika bekerja dengan baik itu adalah syaratnya adalah harus asam. Asam lambung harus ada. Jadi kalau lambung itu sampai kena obat mah atau dinetralkan dengan cara apapun, berarti itu lambungnya tidak sehat. Ya itu poin pentingnya dulu. Jadi lambung yang bagus itu adalah lambung yang berfungsi dan dia harus asam. Itu sunatullahnya begitu. Jadi sunatullahnya yang sudah Allah sematkan di tubuh kita itu adalah di lambung harus asam. Makanya Allah kasih asam lambung. Asam lambung. Jadi kalau di dalam restoran itu lambung itu dapur. Bagian dapur yang mematangkan itu adalah api. Jadi kalau di tubuh kita dapur kita mana? Lambung. Bagian dapur, bagian lambung yang mematangkan itu apa? Asam lambung pertama kali. Itu dulu pahami dulu. Nah, setelah itulah inti konsep Karnus itu. Jadi konsep Karnus adalah dalam tahap ini adalah kita memastikan bahwa sekian triliun sel ini makan dulu. Yang kedua, dia bekerja sesuai algoritma Sang Pencipta. Ada undang-undangnya, ada hormonnya, ada enzimnya. Itu harus bekerja sesuai aturannya. Dan pertama kali harus dipahami dulu bahwa semua sel manusia harus makan, dan makanan manusia itu tadi Dr. Wahid jelaskan, makanan manusia bukan nasi, bukan sate. Yang dimau oleh sel manusia adalah jika kita makan nasi, sel maunya glukosa. Jika kita makan protein, sel maunya asam amino. Itu pahami dulu. Nah setelah ini baru kita masuk ke penyakit. Jadi tadi kalau sekilas nanti mungkin lebih detail dengan nanti Dr. Wahid. Jadi apakah asam lambung itu bisa menyebabkan GERD dan sebagainya? Bisa jika ada luka di dalam lambung tadi dan tidak pernah kita rekonstruksi, maka lama-lama dia akan berdampak pada semua penyakit. Jadi jangan disalahkan asam lambungnya, tapi luka yang ada di lambung yang kemudian menyebabkan penyakit begitu ya. Nah, Pak luka Iwan? itu harus diperbaiki. Apa analoginya paling gampang? Kita punya dapur, bocor atapnya. Tetangga sebelah itu kena asma, kita masak ada asap keluar. Masa kita salahkan kompor kita? Bayangin, begitu ada tetangga sebelah marah, terus kemudian kita kasih air api kita, akhirnya makanan nggak mateng, dikasih anak kita selama sebulan, dikasih beras mentah, ayam mentah, kira-kira anak kita makan nggak? Nggak bisa makan. Sebulan gimana sebulan? Waduh, sakit nggak? Kondisinya kritis. Nah, sama begitu. Jadi tindakan setelah itu yang menjadi problem. Dan inilah kita ungkap di konsep Karnus. Tanda kutip, kita kembalikan ini. Begitu kamu ada luka lambung, kita kembali ke rekonstruksi. Gimana caranya? Ada caranya. Itulah setelah kami pelajari ini, kami bikinkan suatu konsep dan kemudian suatu actionnya apa, zat apa sih yang bisa itu. Kita penuhi semuanya.
di situ. Masuk akal tadi yang disampaikan. Kemudian kalau misalnya buru-buru kita langsung mendatangkan yang basah karena menganggap selama ini kan mindsetnya begitu ya. Dinetralkan. Karena asam kemudian dinetralkan begitu. Dan ternyata itu tidak baik untuk kesehatan kita dalam jangka panjang begitu. Melanggar sunatullah. Melanggar sunatullah. Padahal kita bisa perbaiki sesuai dengan konsepnya sunatullahnya begitu ya. Betul. Makanya setelah kita lawan itu, siapa sih yang bisa melawan kita bersama mencipta? Barang siapa Anda melawan hal itu, lihatlah kehancurannya. Oke. Sama aja kita melawan tsunami. Anda melawan, ya mati, gitu aja. Ya betul. Nah, kita juga melawan analogi dasar. Yang paling gampang saya sering sampaikan ke teman-teman. Kita datang ke restoran, warung sate, kita nggak mau daging mentah. Saya mau sate kambing. Gitu aja. Siapa yang mematangkan? Mematangkan adalah bagian dapurnya. Di dalam dapur adalah apinya. Ya. Kalau sampai apinya dikasih air, ya nggak matang. Nah, pemberian air itulah yang saat ini terlakukan pada semua kalangan masyarakat. Dari masyarakat bawah sampai masyarakat atas, obatnya pun sama, dinetralkan. Berarti artinya sel yang harusnya butuh makanan tadi tidak dapat berarti ya? Nggak dapat. Seperti Mbak Aisyah datang ke restoran, kan setelah Mbak Aisyah datang ke sate kambing ya, kita ke Mbak Aisyah, yang Mbak Aisyah kan harapkan kan cuman satenya empuk. Betul. Nggak peduli kan itu kambing dari mana, warnanya apa, bentuknya gimana, nggak pokoknya peduli. Ya sate. Empuk. Nah, warung sate belanja ke pasar kan sate mentah, daging kambing mentah, dibawa ke dapur kan, di dapur dibakar. Nah, diolah. Dapur itu adalah lambung kita. Pembakaran itu, api itu adalah asam lambung kita. Nah, analogi yang sangat mudah ini kita. Mudah sekali. Kita nggak usah bicara dulu masalah kimianya, reaksiologisnya, sampai sampai nanti dimakan oleh sel nanti makan sampai mitokondria. Itu kita pelajari di dalam kasus Karnus. Masuk akal ya mitra muslim. Itu yang terjadi pada diri kita begitu. Kalau kita tidak mengenal konsep Karnus ini berarti sangat rugi sekali. Iya, akhirnya kita putar mindset. Begitu sakit diabetes, datang ke teman kita curhat, ibumu diabetes enggak? Bapakmu diabetes enggak? Apa jika kita jawab, iya ibuku diabetes, apa yang jadi pikiran kita? Balik keturunan. Ya, misalnya gitu kan? Kita sakit diabetes, curhat teman-teman kita. Teman kita pasti tanya, ibumu diabetes enggak? Bapakmu diabetes enggak? Gitu. Betul. Jika kita jawab satu aja iya, maka keturunan. Wes kono obate. Terus di mana kebenaran segala penyakit sudah ada obatnya? Ada obatnya. Berarti pemikirannya perlu untuk kita coba luruskan begitu luruskan ya. Di sini. Ini memang revolusi mental di sini. Revolusi mental. Iya, dan revolusi keilmuan. Betul. Kita ilmu dasar fisika, kimia, biologi dasar itu tidak bisa ditipu. Kenapa pas kita bicara manusia kok banyak sekali hal yang melawan itu. Itulah yang saya sayangkan. Nah itu kita pelajari konsep Karnus. Baik, Masya Allah. Dan kalau iya silakan dokter. Itu kan rasa panas di dada bahkan sampai ke tenggorokan. Kenapa? Karena ada HCl atau asam lambung yang reflux dia naik ke atas. GERD itu kan gastrointestinal reflux disease. Jadi penyakit naiknya asam lambung ke sana. Kenapa bisa naik? Karena pintu antara esofagus ya dengan lambung itu tidak rapat. Kenapa tidak rapat? Ini persoalan yang harus dijawab. Mungkin karena memang nutrisinya kurang, sehingga sel-sel saraf di situ tidak bisa bekerja dengan baik. Akibatnya adalah apa saja yang menjadi isi lambung itu mudah sekali masuk ke atas, termasuk asam lambung, sehingga timbul keluhan panas di dada, nyeri di tenggorokan gitu, akibat dari GERD. Nah, menjawab persoalan ini sebenarnya sama jawabannya. Bagaimana agar supaya sel-sel itu terpenuhi kebutuhannya, termasuk sel-sel sarafnya, termasuk sel-sel yang ada di sphincter atau pintu dari esofagus menuju ke lambung. Gitu. Oke, baik. Seperti itu ya penjelasannya. Terima kasih untuk Pak Mas'ad yang sudah bergabung. Anda mitra muslim selain di live chatnya Suara Muslim TV untuk channel YouTube kami, silakan Anda bisa juga WA di 0855 3938. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Nurul di Bangil. Tapi sebelumnya tadi ya saya sudah janji untuk membacakan pertanyaan untuk para pecinta kopi katanya. Minta pencerahannya dong Pak Iwan dan juga Dr. Wahid. Kami pecinta kopi. Waktu yang terbaik bagi kami untuk mengkonsumsi kopi itu di jam-jam berapakah agar lambung kami tetap terjaga? Dan terima kasih, sangat bermanfaat apa yang sudah disampaikan. Ya, di dalam kopi itu memang banyak sekali zat alkaloid ya.
Contohnya ada kafein dan beberapa asam, sifatnya asam. Sebenarnya sih selama lambungnya bagus nggak ada masalah sih. Kapanpun bisa. Kapanpun yang dimau. Yang jadi masalah itu lambungnya bermasalah, kemudian kena kafein. Kafein kan cenderung memacu metabolis ya. Jadi otomatis kita mudah lapar biasanya ya dan sebagainya. Sehingga otomatis begitu satu lapar maka dia minta makan. Yang ngasih makan siapa? Dapur. Lambung. Lambung kerja. Begitu ada sedikit asam lambung, pedih. Itu problemnya. Saya dulu itu sebelum menemukan konsep Karnus ini dan mengaplikasikannya dan solusinya itu saya nggak bisa minum kopi. Oh. Nggak bisa. Karena? Ya tadi itu lambung saya lambungnya bermasalah. Ini sejak kecil masalah lambung. Ada tukanya. Tukak lambung. Sejak kecil saya tuh udah kena mah, kemudian sudah kena tipes, bolak-balik. Saya baru bisa sehat itu insya Allah 2014-15 sejak kami riset masuk Karnus ini. Kalau konsep Karnusnya sejak kapan sih Pak Iwan? Risetnya itu 2012, kita bukukan 2017. Kemudian kita kuliahkan, artinya kita ajarkan ke masyarakat, ada modulnya dan sebagainya 2019. Oke. Di situ. Dan sudah langsung dipraktikkan oleh foundernya langsung Mitra Muslim, dan alhamdulillah sekarang kopi kapanpun, pokoknya pas bisa. Buka atau sahur ya. Ya, saya nggak puasa. Soalnya kan puasa kita Mitra Muslim, jangan lupa. Sebenarnya kan begini ya. Gimana dokter? Asam lambung itu akan keluar pada masa-masa yang biasanya dia dirangsang untuk keluar. Oke. Jadi kalau misalnya seorang itu makannya pagi jam 7 gitu misalnya, besoknya jam 7 sampai selama sepekan itu jam 7, maka besok pagi jam 7 akan tetap keluar walaupun seorang tidak makan. Demikian juga orang minum kopi ya, ini tadi masih umum makan, kopi juga begitu. Kalau biasanya jam 12 siang itu seorang minum kopi gitu, artinya kan ada jam-jamnya, masuk makanan termasuk air, kopi itu jam 12, besok lagi jam 12 minum kopi terus, maka kalau jam 12 itu tidak ada makanan yang masuk termasuk kopi, maka dia juga akan keluar. Dan kalau lambung itu mengeluarkan asam lambung tanpa disertai dengan adanya yang masuk melalui mulut berupa makanan atau minuman, maka seseorang kan merasakan pedih ya, karena asam lambung akan bertemu langsung dengan mukosa. Walaupun di mukosa lambung itu ada mekanisme untuk menahan gitu, untuk menghalau asam lambung supaya tidak melukai, yaitu dengan adanya musin. Di musin itu ada natrium bikarbonat yang bersifat agak kebasa-basaan gitu ya, sehingga dia aman. Tetapi kalau sering terjadi seperti itu ya bisa terjadi gastritis. Jadi menjawab pertanyaan kapan terbaik ya supaya aman minum kopi ya, kalau menurut pendapat kita di sini ya kapan saja, asal sehat lambungnya, asal utuh lambungnya, dan tidak ada luka. Begitu ada luka, jangan netralkan, rekonstruksi. Itu betul Mitra Muslim. Jadi ada luka harus disembuhkan. Hebatnya kalau atap bocor, jangan dibiarkan, jangan dimatiin kompornya gitu. Masalahnya itu di dinding lambungnya, bukan di asam lambungnya. Kenapa asam lambungnya yang dimusuhin? Kasihan ya, selama ini jadi kambing putih loh. Baik, seperti itu. Terima kasih Pak Edi untuk pertanyaannya. Saya ke Bu Nurul boleh, karena banyak yang bertanya ini. Pak Iwan dan Dr. Wahid, Masya Allah. Untuk Anda juga yang untuk konsultasi Mitra Muslim tentang konsep Karnus ini, saya ingatkan ya, Anda bisa langsung telepon di 0857 0707 1894 atau langsung menemui Health Advisor Konsep Karnus di kantor pusat Komplek Gading Fajar 1, Blok A1, nomor 21 Buduran Sidoarjo. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui www.konsepkarnus.com. Sayang sekali kalau Anda lewatkan website yang sangat bermanfaat ini Mitra Muslim. Konsep Karnus, cara cerdas untuk sehat. Itu tagline-nya ya Pak Iwan ya? Iya. Masya Allah. Karena untuk sehat itu butuh cerdas. Untuk cerdas butuh ilmu. Betul. Butuh ilmu, maka harus belajar. Gitu. Makanya kata Pak Budi Setio di live chat ini langsung komen, mencerdaskan Pak Iwan dan Dr. Wahid. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Budi. Ya, kemudian juga wah, ini turut bergabung Toko Karnus. Terima kasih banyak, nitip jejak katanya. Jelas terjejak ini di sini. Kemudian ada Pak Yadi. Assalamualaikum Pak Iwan, saya ikut menyimak penjelasannya sangat inspiratif dan menarik tentang konsep Karnus. Kemudian juga ada Bu Susanti.
menyimak sajian berfaedah sembari menunggu waktu berbuka. Masya Allah, berkah ya Dr. Wahid dan juga Pak Iwan. Ilmunya semoga bermanfaat untuk semua mitra muslim. Amin. Ya. Kemudian ada Bu Nurul yang menanyakan, di bulan Ramadan semua kan sedang menjalani ibadah puasa. Nah, ini ada seorang mungkin nenek begitu ya, usia 66 tahun, sedang sakit komplikasi yaitu asam urat, kolesterol, gula darah, dan penglihatannya akhir-akhir ini juga kabur. Sudah periksa ke Bu Dokter, asam uratnya 8,6, kemudian kolesterolnya 235, gula darahnya 600. Kalau makan banyak sekali ya dilarang, dan makan apa saja yang diperbolehkan, karena makan yang dikonsumsi masuknya ke lambung. Apakah makanan-makanan yang telah dikonsumsi tidak menyebabkan penyakit asam lambung? Saya mengucapkan terima kasih untuk penjelasannya, kata Bu Nurul di Bangil. Ya, saya awal dulu. Jadi itulah akibat dari lambung yang tidak pernah dirawat. Oh. Gitu. Jadi apa solusinya? Kembalikan ke fitrahnya, perbaiki lambungnya, kemudian lindungi darahnya dalam beliau, kemudian makan banyak lauk, dan insya Allah akan ada kesembuhan di sana. Amin. Karena Dan, banyak sekali kasus itu. Usianya meskipun sudah 66 tahun bagaimana Pak Iwan? Iya, Dan bapak Dr. saya Wahid? itu usia 77 tahun dan beliau baru bisa puasa sejak tahun 2017. Karena selama itu beliau asam uratnya bolak-balik kambuh, sakit lambung dan sebagainya. Okay. Jadi itu tadi salah satu contoh. Jadi kalau kita pelajari lebih dalam tentang manusia, ada kok solusinya, perbaiki lambungnya. Nah, kalau di kami itu ada tahapannya, ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah perbaiki lambung, lapisi lambung dengan pati resisten. Yang kedua adalah beri asam amino khusus untuk asam lambung, untuk lambung ya. Yang setelah itu makanlah banyak lauk. Berarti makan sebelum kenyang. Oke. Loh Pak, kan ada pantangan di Konsul Karnus itu, pantangannya hampir tidak ada. Tapi ada aturan makannya aja gitu. Makan banyak lauk, makan sebelum kenyang. Ada aturannya begitu ya. Boleh makan nanti. Ya. Nah, kemudian kita punya pelindung darah, oksidasi yang kuat. Nah, kemudian bersyukur dan hidup positif. Masya Dan ini Allah. diterapkan pada semua pendekar kita. Jadi mereka yang belajar Sebutannya pendekar. Pendekar. Oh. Pendekar Mau Nusantara. nggak jadi pendekar Nusantara Mitra Muslim? Ya. Ayo bergabung di Konsep Karnus. Nah, cara terapinya kita kita punya produknya. Ya. Ada AG Cereal sama Algati itu, dan ada beras Karnus. Itu nanti bisa dilihat nanti di Website-nya. website itu lebih detail. Jadi itu adalah yang fokus untuk sistemik ya. Kita kembalikan manusia ke fitrahnya. Mungkin lebih detail itu bisa menjelaskan gitu. Begini ya. Ya, sebelum jeda nih dokter. Ya. Apa namanya? Kenapa kok bisa gula darahnya tinggi, asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi itu ya. Kalau kita mau lihat bagaimana perjalanan makanan dari lambung tadi. Kalau misalnya itu lambungnya nggak sehat, asam lambungnya tidak ada misalnya atau minim sekali, maka makanan yang dimakan itu akan kalau kita makan daging misalnya, itu proteinnya itu tidak bisa dipecah oleh Tidak terurai dengan baik begitu ya? Dengan baik, tidak menjadi asam amino yang bisa diserap oleh darah dan kemudian menjadi bahan baku untuk mengerjakan semua hal. Jadi makan daging jadi useless dong dokter? Yes. Oke. Ya gitu. Tetapi apa yang terjadi pada lemaknya? Lemaknya itu akan masuk melalui pembuluh limfatik dan kemudian masuk ke darah dan akan terus berada di darah. Sementara dia butuh enzim-enzim yang bahan bakunya adalah asam amino atau protein. Yeah. Kalau gitu ya, itu terjadi, maka jumlah enzim yang dibutuhkan itu kurang. Kenapa? Tadi useless asam aminonya tidak terjadi, proteinnya lewat jadi feses. Nah, enzim, katakanlah enzim lipase dia yang bekerja untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, itu kurang, maka lemak itu akan banyak beredar di dalam tubuh. Apa akibatnya? Nah, ini saya berpikir, saya ingin sampaikan salah satu aja. Salah satu di antara risiko lemak tinggi ya akibat proses tadi adalah bahwa di dinding sel yang banyak reseptor insulin itu terganggu, tertutup, sehingga ketika insulin
bekerja tidak bertemu dengan reseptornya itu. Insulin itu mengetuk pintunya di reseptor itu, sedangkan sel itu tidak tahu. Harusnya begitu reseptor insulin itu diketuk pintunya oleh insulin, dia membuka diri terhadap glukosa yang sudah masuk di dalam pembuluh darah dan masuk ke dalam sel. Mestinya begitu. Kalau itu tidak terjadi, apa yang selanjutnya terjadi? Maka terus menerus saja bahwa sel itu akan laporan kepada pusat, ini makan kurang glukosa. Terus akibatnya otak ini merangsang melalui proses hormonal, itu akan merangsang sel beta pankreas itu untuk membentuk insulin. Insulin terus dicetak terus, tapi juga masih budek. Resepnya masih nggak jelas ya. Akibatnya selnya masih kurang gula, tapi insulinnya tinggi. Nah, itu orang sudah dikatakan sebagai pre-diabetes. Nah, setelah kemudian pankreas itu dipicu terus, lemes, rusak, dia mendadak tidak memproduksi insulin, sehingga insulinnya turun, gula darahnya naik, dan itulah terjadi diabetes. Itu akibat dari lambung yang asam lambungnya minus atau minor, sedikit minim. Bagaimana dengan kok bisa juga asam urat? Asam urat terjadi karena banyaknya sel-sel yang mati, karena banyaknya DNA yang akhirnya mengalami kerusakan. Apabila itu terjadi, maka asam urat akan naik. Nah, kenapa bisa terjadi sel-sel yang mati? Banyak sel yang waktu regenerasinya itu tidak sesuai dengan kebutuhan. Banyak yang mati tapi tidak disertai dengan munculnya sel-sel baru. Banyak yang mati, akibatnya asam uratnya meningkat juga. Kelaparan. Kelaparan. Ya Allah. Saya kok jadi merasa dari penjelasan dokter ini kita selama ini zalim ya terhadap diri kita sendiri kalau nggak menjaga lambung. Itu sudah sunatullah yang diciptakan untuk kita. Kenapa kita bunuh? Gitu ya. Aduh. Ini harusnya jadi pendekar malah jadi pembunuh sel sendiri. Naudzubillah. Harus benar-benar tahu konsep Karnus untuk bisa menyelamatkan sel kita yang harus kita jaga. Juga, bagaimana kolesterol bisa meningkat? Ya itu tadi. Enzim-enzimnya kurang sehingga metabolisme lemak dengan semua derivatnya itu tidak bagus. Akhirnya kolesterolnya tinggi. Akibatnya apa? Bisa hipertensi karena banyak plak di pembuluh darah, bisa stroke. Komplikasi otak, banyak hal ya dokter ya. Bisa infeksi miokard akut dan sebagainya. Nah, itulah kira-kira begitu. Akibat dari itu penyakit kita sebut dengan penyakit degeneratif. Oke, Masya Allah ya penjelasannya dokter ini dengan analoginya, dengan cara beliau menjelaskan, kita jadi kayak terbuka gitu pikirannya. Juga tadi yang Pak Iwan sampaikan. Nanti di sesi yang terakhir, tinggal beberapa menit saja ini, saking kita asiknya ngobrol bersama dengan Mitra Muslim, masih banyak sebenarnya pertanyaan yang lain, tapi keterbatasan waktu, semoga pekan depan atau pekan-pekan seterusnya mengharapkan kehadiran dari konsep Karnus lagi ya di Suara Muslim, insya Allah Mitra Muslim. Ya, baik, di sesi yang terakhir nanti kita akan coba dengarkan pesan dari Pak Iwan dan juga Dr. Wahid yang Mitra Muslim tetap dalam Tablet Udara. Anda masih bersama Tabloid Udara. Tabloid Udara. Suara Muslim Radio Network. Bun, mau bagi info berfaedah nih. Di Surabaya, kalau mau cari SD Islam terbaik, jawabannya hanya di SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya. Sekolah teladan nasional. Loh, iya toh Bun. Kemana saja toh Bun, kok baru tahu? Sudah sangat terkenal loh Bun, kalau SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya sangat amanah dalam mendidik anak-anak kita. Dengan kualitas serta fasilitas yang mumpuni. Bahkan taraf internasional loh Bun. Masya Allah, jadi pengen segera daftarin anak ke sana nih. Iya, bener. Makasih loh infonya. Sama-sama. Buruan daftarin anak kita Bun. Dapatkan beasiswa bagi hafidz Quran dan siswa berprestasi nasional internasional dengan syarat dan ketentuan berlaku. Informasi lebih lanjut tentang PPDB 2021-2022 WhatsApp 081 1347 4040 081 1347 4040 atau klik mudipat.co. SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya, the truly 21st century Islamic school. Nesya,
Mau ikut ke toko buku untuk beli soal tryout buat belajar nggak? Enggak deh, aku pakai yang lebih hemat aja. Belajar dan latihan soal dengan biaya 10.000 per bulan dan bisa diakses lewat HP dan laptop. Wah, hemat banget. Apa itu? Namanya IndiHome Study, platform belajar online yang benefitnya segudang. Ngasih banyak pilihan soal, video pembahasan, juga buku pelajaran. Biayanya 10.000 per bulan dan ini masuk ke dalam tagihan bulanan IndiHome di rumah. Wih, keren dan praktis ya. Soal, video pembahasan, dan buku digitalnya hanya untuk kita aja ya di kelas 12 SMA. Lengkap dong sis, dari SD, SMP, SMA, latihan soal USBN, UNBK, dan SBMPTN juga ada. Tapi aku belum langganan IndiHome, gak bisa beli layanannya dong. Don't worry sister, IndiHome Study bisa juga diakses dengan voucher akses per jam, mingguan, dan bulanan. Lo tinggal pilih dan beli paket IndiHome Study di website atau menggunakan voucher fisik yang tersedia di Wi-Fi Corner dan Plaza terdekat. Nanti Sabila bisa pakai voucher dulu sambil permohonan pasang IndiHome karena harga IndiHome Study untuk pelanggan IndiHome tetap paling hemat. Oke kan? Wih, siap. Aksesnya kemana nih? Nah, buka website indihomestudy.com atau download langsung aplikasinya di Play Store dan App Store. Cepet deh download. Kita bisa belajar bareng pakai IndiHome Study. Siap. Wujudkan bersama IndiHome. Setiap Jumat, ribuan box Laziza disalurkan ke yayasan sosial, tempat ibadah, lokasi bencana alam, dan para pekerja lapangan di sekeliling kita. Terima kasih buat Sobat Laziza yang berpartisipasi dalam program ini. Laziza melakukan pengawalan hingga pengantaran dan dokumentasinya. Ramadan, saat yang tepat untuk memberikan manfaat kepada sesama. Tanpa menunggu hari Jumat, ayo berbagi dalam Semarak Ramadan, berbagi menggandakan rezeki. Hubungi customer service Laziza di 081 931 500 455. Sekali lagi di 081 931 500 455. Bersama Laziza, tebarkan dampak positif ini. Tabloid Udara. Tabloid Udara. Mitra Muslim, Anda sudah mulai menyusun agenda berbuka bersama sahabat dan kerabat. Yuk ikut Ramadan penuh keceriaan di Fairwood Hotel, Mitra Muslim. Dan mohon maaf ya, Fairwood Hotel and Service Residence. Tapi tetap jaga protokol kesehatan ya Mitra Muslim. Fairwood Hotel memiliki konsep Welcome to the Neighborhood, Mitra Muslim. Menawarkan promo menarik selama Ramadan hingga Lebaran. Iftar all you can eat, Masya Allah ya. Seharga Rp110.000 net per orang. Makan sepuasnya dengan menu beraneka ragam. Dapatkan promo beli 10 gratis 1. Ada juga undian berhadiah 30 voucher yang diundi setiap harinya selama bulan Ramadan. Dan masih banyak lagi promo menarik lainnya sampai Lebaran nanti. Untuk informasi lebih jelasnya, ikuti bincang spesial hari Jumat besok 16 April mulai dari jam 1 sampai 2 siang hanya di Suara Muslim Radio Network. Tabloid Udara. Tabloid Udara. Pak Iwan dan juga Dr. Wahid, karena keterbatasan waktu langsung ke pesannya terhadap mitra muslim gitu ya. Ini tinggal 2 menit tidak masalah ya. Insya Allah pekan-pekan depan kita punya waktu lebih banyak lagi. Silakan Pak Iwan dulu mungkin. Ya, untuk menjadi sehat kita butuh ilmu dan ilmu itu harus sejalan dengan aturan yang sudah diciptakan oleh Allah pada tubuh kita dan alam semesta. Dan satu pesan saya, satu quote, yaitu manusia sehat adalah manusia yang sekian triliun selnya dapat makan. Oke. Nah, itu hanya dengan lambung yang baik. Gitu. Siap, itu ya harus dicatat mitra muslim. Dr. Wahid. Baik. Kalau di antara para pendengar dan pemirsa itu ada yang mengalami masalah kesehatan dan sudah bayang dokter kemana-mana, cobalah laksanakan konsep Kardus ini dan dengan cara mengetahui ilmunya. Dan kami berikan informasi kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya bahwa di Karnus disiapkan untuk memberikan ilmunya itu melalui kuliah konsep Karnus. Iya.
dan saya adalah salah satu dari alumni itu. Alumninya, dan sekarang jadi dosennya berarti. Pendekar dan Pendekar. pesiar. Oh, pendekar dan pesiarnya. Masya Allah. Terima kasih banyak Dr. Wahid dan Pak Iwan. Semoga berkah untuk ilmunya dan bisa berjumpa lagi dalam keadaan yang jauh lebih sehat lagi. Banyak mitra muslim yang insya Allah bisa semakin menjaga kesehatan lambungnya juga. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kurang lebihnya Dr. Wahid dan juga Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik mitra muslim, demikian ya untuk konsep Karnus mitra muslim yang sudah dijelaskan oleh Pak Iwan Beni Purwowidodo, founder dari konsep Karnus. Juga ada Dr. Muhammad Wahid, beliau owner klinik MGA Marasake Jombang. Konsultasi konsep Karnus silakan langsung hubungi mitra muslim di 0857 0707 1894. Sekali lagi 0857 0707 1894, atau langsung bisa temui health advisor mitra muslim dari konsep Karnus di kantor pusat komplek Gading Fajar 1 Blok A 1 nomor 21 Beduran Sidoarjo. Anda juga bisa langsung klik websitenya www.konsepkarnus.com. Kontra cerdas untuk sehat. Akhirnya mitra setia yang bertugas, produser sekaligus gatekeeper Dani Rohmati, videografer Edi Haryanto, saya Siti Aisyah pamit mohon undur diri mitra muslim. Mohon maaf atas segala kekurangan mitra muslim. Dan subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.